Kuri takut babis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Kurniasi, Pak. Ji Saking Cikampek. Cikampek. Alhamdulillah. Saya dipertemukan sama Allah lewat HP, Pak. Lewat YouTube. Hati saya merasa terenyuh, Pak. Merasa damai, merasa tenang. Terus saya izin sama suami, Pak. Jauh-jauh saya izin mau pulang kampung. Asalkan saya asal sini, Pak. Cikampek, asal Wanacala. Tapi tinggal di Cikampek Cikampek. itu mana? Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Ya. Ji. Saya dengar Pak Guson mau hadir di sini di Brebes. Nggak jauh dari tempat tinggal orang tua saya di Wanacala. Brebes juga. Iya, Pak. Ji. Saya pengen ketemu langsung sama Gusnya. Suami itu kan nggak minta izin tapi nggak ada jawaban, Pak, gitu, Pak. Ji. Hati saya merasa gimana, Pak? Merasa sedih gitu, Pak. Apakah itu nafsu, Pak? Bahwa saya itu pengen bertemu sama Gus secara langsung gitu loh, Pak. Terus Lanjut. saya mau bertanya, Ji. apa itu hari pembalasan, Pak? Dalam surat Al-Fatihah. Hakikatnya itu apa, Pak? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Iya. Ji. Dalam surat Al-Fatihah. Malik Yaumiddin. Roh itu hidup abadi ya, Pak ya? Ji. Lah itu hari pembalasan itu nyata apa gimana, Pak? Neraka, surga itu gimana, Pak, hakikatnya gitu, Pak? Ji. Terus bagaimana tata cara untuk kholwat, Pak? Waktunya jam berapa? Yang baiknya jam berapa? Dan terus mata ini harus terpejam atau buka mata gitu, Pak, supaya merasakan fana gitu loh, Pak. Ji. Gitu aja, Pak. Sebenarnya banyak pertanyaan, Pak, tapi ini udah malam. Ji. Semoga Guson sehat selalu, Amin. panjang umur. Boleh nggak? Saya minta izin buat foto nanti, Pak. Monggo. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus kujawab, apakah Anda saudari kesini itu termasuk dorongan nafsu atau dorongan dari Allah? Sepanjang itu demi kebaikan ruhaniyah, sudut pandang hakikat, maka suami atau istri atau orang tua tidak boleh menghalang-halangi terhadap anaknya atau istri atau suaminya untuk menuju kebaikan. Saya ulang, kita sebagai suami atau istri atau orang tua tidak boleh menghalang-halangi sepanjang apa yang dia capai itu adalah kebaikan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Berarti bahasa syariat bukan karena nafsu. Tolong dibuka dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10.
itu Allah menjelaskan bahwasanya orang mukmin perempuan itu untuk laki-laki mukmin. Orang mukmin laki-laki untuk mukminat. Jikalau dia itu sudah mukminat kemudian laki-lakinya itu tidak mukmin, maka jangan kau serahkan padanya. Pun, ikut coro bahasa syariat. Bahasa hakikat, dikatakan nafsu atau tidak tergantung waktu jenengan berangkat. Wow. Apakah jenengan ini, di hati jenengan ini masih ada selain ilahun wahid atau tidak? Ini barometernya dikatakan nafsu ketika kita berangkat melakukan sesuatu, apakah dari Allah, apakah dorongan dari hawa? Hati kita duduknya di mana? Apakah selain Allah, ilahun wahid, ataukah hanya ilahun wahid? Itu satu. Nomor dua, ketika jenengan berkholwat, waktu yang baik itu bagaimana? Allah jawab ini langsung terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Muhammad wadhkur, ilingo isma rabbika bukrata wa asilah. Muhammad, pagi sore wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila, dan malam yang panjang jadikanlah hatimu selalu mengingat Allah. Atau sebutlah dengan nama Tuhanmu Muhammad pagi sampai sore, malam sampai pagi. Itu sebetulnya Pak Bu, kalau kita bahasanya nyebut, yo gak mboten saged. Mosok kerja dodolan Allah, Allah, Allah. Lah mboten toh? Ternyata itu di hati jenengan. Orang lain nggak tahu. Benar jasad kita kerja, jasad kita jualan, tapi hati kita sadar semua itu karena Allah. Jadi waktu tidak tertentu Bu, terserah panjenengan. Gusti Allah tidak menentukan harus waktu ini, harus waktu ini. Enggak. Semua 24 jam. Pundi jenengan ingkang longgar, mana jenengan yang istilahnya itu longgar, silahkan. Apakah dengan terpejam untuk menuju alam kefanaan? Kalau jenengan mudahnya dengan terpejam, terpejamlah. Jikalau tidak terpejam nyaman jenengan tidak terpejam, ya jangan terpejam. Satu dan yang lain kadang juga tidak sama. Nyamannya di mana? Sakerso panjenengan. Sebetulnya untuk mencapai kefanaan itu mudah Bu. Caranya bagaimana? Gini. Faktulu anfusakum. Al-Baqarah ayat 54. Jenengan bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, atau dengan berdiri. Jenengan terpejam atau tidak terserah. Mata ini, kepala jenengan, akal ini lepaskanlah dari perkara-perkara urusan dunia. Ini bisa lepas manakala hati jenengan ini merasakan kehadiran ilahun wahid di dalam diri jenengan. Tadi sudah saya katakan, Allah itu dekat, ada di dalam dan di luar jenengan. Orang Jawa mengatakan itulah urip kang sejati. Ini sampean rasakan. Nah, ketika jenengan masuk di dalam nafas, merasakan bahwasannya yang mengeluarkan nafas, memasukkan nafas itu adalah Allah ilahun wahid,
maka secara otomatis akal jenengan ini akan mudah melepaskan urusan dunia. Tapi ingat, nafsu itu tidak berhenti di situ. Wa yasudduna an sabilillah, nafsu akan menghalang-halangi jenengan berbagai macam cara nafsu sehingga jenengan ini lalai dari Allah alias ingat lagi urusan dunia. Wa yabghunaha iwaja, nafsu itu juga akan membegal, membengkokkan arah tujuan jenengan. Tapi kalau jenengan kali kula memegang sejatine dzikir tadi, maka nafsu tidak akan mudah bisa membawa hati ini untuk ingat pada selain Allah. Sebetulnya itu kalau sampai sering melakukan ini sangat mudah. Jenengan nggak bisa dengan duduk, Bu, dengan berbaring. Biar mesisan jablas tidur. Biar jablas mesisan tidur, monggo. Kalau jenengan masih susah untuk masuk alam kefanaan, saya nggak berjanji. Mungkin 2 atau 3 orang nanti bisa kita praktekkan, tapi tidak di podium loh ya. Di sana, di rumah sana, nanti masuk di dalam alam fana, saya kirim di situ, tapi nanti nek onok mati nek ojo nuntut aku. Karena jenengan iki belajar mati. Fana iku mati. Tapi ingat, Allah sampun dawuh tentang kematian, kalau belum waktunya ya nggak bisa diajukan. Jangan khawatir, kalau itu nanti terjadi mati, gak usah repot-repot, ya dikubur, ngoten mawon. Anda ingin tahu bagaimana sih alam fana? Monggo. Monggo, sedikit aja. Paling negak 2 menit, atau 3 menit, atau 5 menit. Tapi penak rasanya mengke. Umpama sedo tenan waktune mati teng mriku, ya wis alhamdulillah. Jenengan mati dalam keadaan menghadap Allah. Menghadap Allah. Gak lali ya besok waktunya mati ya mesti mati. Saya nggak nakut-nakuti loh, enggak. Jenengan sebetulnya itu bisa Anda lakukan sendiri. Caranya itu tadi, masuklah dalam napas, rasa itu, hadirkanlah rasa dalam dirimu bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan napas hanyalah Allah. Pun fokusnya ada di situ. Ilahun wahid itu. Sebab jikalau tidak ada Allah dalam diri jenengan, napas nggak bisa keluar, nggak bisa masuk dengan sendirinya, enggak. Sebab walillahil masyriqu wal maghrib. Semua makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat bisanya gerak, itu sebab digerakkan oleh ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal iman kita ada di mana. Mboten napa-napa. Telu ae gak akeh. Nek gak telu ya situk engko cerita liyane. Yang jelas nanti waktu sampean proses di alam fana ada 2. Gelap ambek terang. Nanti jenengan ketemu gelap apa ketemu terang. Kalau ketemu gelap, jangan takut dengan kegelapan. Sebab di balik kegelapan ada keindahan malam hari. Akhirnya bentang-bentang bulan akan kelihatan indah gitu ya. Artinya jenengan di dalam gelap itu awal proses untuk menuju terang bener. Minadzulumati ilan nur. Terus napa maneh mang? Tasik wonten nah sing keri. Hari pembalasan. Oh, hari pembalasan. Oke. Okay. Kalau kita memakai kacamata syariat, hari pembalasan itu besok di akhirat. Jelas Quran ini sudah jelas. Kalau kacamata hakikat di dunia ini, Pak Bu. Di dunia ini hari pembalasan.
Siapa yang berbuat terhadap perbuatan yang dilarang Allah, yaitu syirik, nyun sewu, contoh saya menyekutukan Allah dengan yang lain. Saya mengatakan gara-gara angin papan ini jatuh. Pembalasannya sekarang. Apa? Hatiku akan sakit pada angin. Jenengan niku dijewit si A. Berhubung hati saya iku beriman yang mencubit saya adalah si A, padahal si A oleh jewit nyubit iku semua karena digerakkan Allah, maka pembalasan sekarang bentuknya sakitnya hatiku itu pada si A. Akhirnya dalam hatiku ada rasa amarah alias dendam. Nggih napa mboten? Yaitu pembalasannya. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Bapak Ibu, jadi tinggal pertanyaannya saya menjawab dari kacamata mana? Kalau kacamata syariah berarti besok di akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita wahai manusia yang ada di dunia, kita ditunggu alam barzah, yaitu alam kematian. Setelah itu kita akan dibangkitkan. Setelah itu kita akan dihisab. Setelah dihisab kita akan menerima pembalasan dari Allah. Mohon maaf, nek elek yo ketemu elek, nek apik yo ketemu apik. Wong sing nandur padi yo menuai padi. Kalau orang menanam rawe, mohon maaf, yo ngunduh rawe. Iku bahasane wong Jawa. Nyun sewu. Tapi kalau kacamata hakikat, kita nggak usah tunggu di akhirat. Bentuknya Allah membalas sakitnya hatiku terhadap si A. Akhirnya hati saya panas, anar, panas. Amarah, marah-marah, panas. Ini bentuk kalau saya di dunia ini telah menyekutukan Allah dengan si A. Tapi jikalau saya tadi melihat Allahnya, beda. Boten muri-muri. Begitulah Pak. Terus pertanyaan tadi sudah selesai ya? Sudah, oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, mungkin dari warga desa Tugu Payung.